Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang penting gara-gara aturan ini banyak KPM PKH dan BPNT yang tidak cair bantuannya di periode bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2023. Bagi yang masih layak tapi tidak cair, ini solusinya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang penting gara-gara aturan ini banyak KPM PKH dan BPNT yang tidak cair bantuannya di periode bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2023. Bagi yang masih layak tapi tidak cair, ini solusinya. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, di pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT periode Juli sampai dengan Desember tahun 2023, Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat aturan-aturan baru yang mana tujuannya adalah untuk memperlancar proses penyaluran bantuan sosial tersebut dan juga lebih mentepat sasarankan para penerima bantuan sosial tersebut. Di antaranya kemarin sudah kita bahas terkait dengan adanya perbedaan penyaluran, ada yang triwulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Yang triwulan sekali lewat PT Pos Indonesia, sedangkan yang 2 bulan sekali lewat kartu KKS. Nah, selain itu juga Kementerian Sosial Republik Indonesia juga telah menetapkan ada 8 golongan masyarakat yang tidak layak menerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT maupun KIS PBI yang sumbernya dari pemerintah, tepatnya yang mengelola adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, 8 golongan tersebut yang pertama tentunya adalah warga masyarakat yang sudah mampu, kemudian berprofesi sebagai PNS, TNI ataupun Polri, kemudian keluarga dari PNS, TNI ataupun Polri, kemudian pensiunan dari PNS, TNI ataupun Polri, kemudian pendamping sosial, ini juga tidak diperbolehkan menerima bantuan sosial, kemudian memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN atau APBD, kemudian perangkat desa, kemudian tenaga kerja dengan penghasilan di atas UMP atau UMK ya sahabat itu. Nah, kesemuanya tersebut Kementerian Sosial Republik Indonesia mengcross-checknya dengan memadupadankan data DTKS dengan data Dukcapil dan juga data BPJS Ketenaga Kerjaan ya sahabat itu. Tentunya untuk golongan yang terakhir yaitu tenaga kerja dengan penghasilan di atas UMP ataupun UMK, ini bukan hanya berlaku untuk kepala keluarga saja, namun bagi anak dari keluarga penerima bantuan sosial apabila menerima upah yang mana upahnya ini di atas UMP atau UMK dan sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka ini akan terdeteksi sehingga akan menyebabkan bantuan sosial yang sebelumnya diterima ini tidak lagi diterima ya sahabat itu. Dan status tersebut bisa dicek di 6NG, akun pendamping sosial, operator 6NG desa ataupun operator 6NG supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten ataupun kota ya sahabat itu. Jadi di situ ada keterangannya tidak cair ataupun tidak layak menerima bantuan sosial. Kenapa alasannya? Nah, alasannya sebagai tenaga kerja penerima upah ya di atas UMP ataupun UMK. Jadi ada keterangannya seperti itu. Nah, ini juga dilematik ketika di masyarakat ya sahabat itu, utamanya pada
utamanya para keluarga penerima manfaat yang sebenarnya tergolong sangat layak menerima bantuan sosial, namun karena anaknya ini bekerja di sebuah mungkin pabrik atau perusahaan ya sahabat YouTube, yang mana memang di situ memiliki upah di atas UMP ataupun UMK, yang mana secara kebutuhan itu hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan si anak tersebut saja. Mungkin si anaknya belum menikah sehingga ditabung untuk persiapan menikah dan sebagainya. Sedangkan untuk keuangan untuk menghidupi keluarga tersebut, yang menanggung adalah kepala keluarga yang notabene bukan penerima upah, yang mana upahnya pun ataupun penghasilannya pun di bawah UMP ataupun UMK. Jadi ini agak gimana gitu ya sahabat YouTube ketika bantuan sosialnya ini dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, seiring dengan aturan tersebut, ada yang curhat seperti ini di kolom komentar di video saya sebelumnya. Assalamualaikum Mas Lutfi, saya mau bertanya, gimana dengan aturan kalau yang mempunyai anggota keluarga yang bekerja mendapatkan upah UMK atau UMP, sedangkan anggota itu anak ya. Sedangkan suami sebagai kepala keluarga hanya seorang buruh bangunan harian lepas, yang kadang ada kerjaan, kadang tidak ada. Sedangkan banyak di luar sana walaupun tidak ada anggota keluarganya yang bekerja dengan upah di atas UMP ataupun UMK, tapi kehidupannya sudah mapan, masih mendapatkan bantuan. Apalagi di zaman serba mahal, upah kuli bangunan hanya Rp100.000 per hari. Sedangkan apa-apa sudah mahal. Diharapkan bantuan BPNT dapat meringankan ataupun PKH meringankan. Karena adanya sistem bantuan PKH ataupun BPNT ataupun bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka kita yang susah tambah susah. Nah, sahabat itu, jadi ini dilematik juga karena dari Kementerian Sosial Republik Indonesia mengharapkan para penerima bantuan sosial ini tepat sasaran. Namun apalah daya ketika aturan menyebutkan di situ para penerima bantuan sosial tidak boleh seorang penerima upah yang di atas upahnya itu UMP ataupun UMK. Padahal yang terima adalah anaknya. Kepala keluarga hanya buruh harian lepas yang kadang upahnya Rp100.000 per hari, dan itu pun kalau ada. Kalau tidak ada ya mungkin cari-cari, dan nominal upahnya pun tidak sebesar Rp100.000 ya sahabat itu. Dan ini besar harapan kami perlu dikaji ulang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Semoga aturan-aturan yang dibuat ini lebih memihak ya kepada para keluarga penerima manfaat yang memang sangat layak menerima. Namun dengan kondisi seperti yang saya ceritakan tadi, ini menyebabkan tidak bisa mendapatkan bantuan sosial lagi ya sahabat itu. Nah, tentunya ini menjadi sebuah tanda tanya. Mas, bagaimana yang sebenarnya masih layak mendapatkan bantuan sosial, namun kenyataannya tidak cair bantuannya? Nah, solusinya seperti apa? Jadi Kementerian Sosial Republik Indonesia sebenarnya sudah menerbitkan ataupun memberitahu cara ataupun solusi bagi yang masih layak namun DTKS-nya dinonaktifkan atau lain sebagainya, sehingga bantuannya tidak cair kembali. Nah, supaya bisa mendapatkan bantuan sosial lagi, tentunya langkah yang bisa dilakukan adalah usul ulang untuk masuk ke dalam data DTKS ya. Jadi usul ulang untuk bisa masuk ke dalam data DTKS dengan data yang baru. Misal nih, apabila ada anggota keluarga yang memiliki UMP ataupun upah di atas UMP ataupun UMK, maka ini mungkin alangkah lebih baiknya apabila si keluarga tersebut ingin mempertahankan bantuan sosialnya, maka lebih baik adalah pecah kakak ya sahabat itu. Pecah kakak. Nah, tentunya yang disisakan adalah orang si keluarga ya sahabat itu yang tidak memiliki upah di atas UMP ataupun UMK. Nah, barulah ketika data kependudukan itu sudah valid, sudah beres semua, barulah nanti diusulkan lewat desa, nanti akan melalui Musdes ataupun Muskel ya sahabat itu untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS. Nah, atau juga masyarakat bisa usul secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos menu usul ya sahabat itu. Tentunya sebelumnya
data kependudukan ini harus diperbarui terlebih dahulu ya sahabat itu. Nah, apabila nanti sudah diusulkan lewat Musdes ataupun usul secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos, nah nantinya data tersebut akan masuk ke dalam aplikasi 6NG di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nah, nanti akan dikembalikan ke desa, 6NG operator desa untuk diverifikasi ulang ya, apakah usulan dari masyarakat tersebut sudah layak atau tidak untuk masuk ke dalam DTKS. Ketika sudah layak, nah nanti akan di-SK-kan oleh kepala pemerintah daerah, bupati ataupun wali kota, yang mana nanti akan diteruskan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai data yang masuk ke dalam data DTKS. Dan tentunya apabila nanti ada kuota yang kosong untuk bantuan sosial PKH, BPNT ataupun KIS PBI, maka akan menjadi skala prioritas masuk sebagai calon penerima ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Nah, jadi solusinya ya seperti itu, adalah usul ulang ya sahabat YouTube. Nah, jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aturan-aturan ke depan yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia lebih bisa berpihak kepada para keluarga penerima manfaat yang memang benar-benar layak mendapatkan bantuan sosial ya sahabat itu. Oke, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.